Oke, hari ini klien saya Ibu Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Perlindungan Perempuan. Ya. Hari ini kita diterima dengan baik oleh komisioner di Komnas Perlindungan Perempuan dan kita disambut, dan juga kita sudah menyampaikan apa yang menjadi pengaduan kita, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan sangat mendukung apapun tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam hal memperjuangkan hak-hak dari Ibu Desi. Dan pihak Komnas Perlindungan Perempuan juga akan menyurati pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak-hak perempuan dari Nyonya Desi. Seperti itu, Pak. Pengaduannya apa aja, Bang? Ya, gimana ngomong? Gue yang menariknya aja. Di sini kita menceritakan hal-hal yang dialami oleh klien kita secara keseluruhan dari A sampai Z. Dan Anda udah tahu A sampai Z itu apa? ini tidak perlu kita jelaskan Belum. lagi. Intinya, Bang. Intinya, Bang. Poin penting. Contohnya kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desire juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desire untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya seperti itu. Bang, hak yang dirampas apa nih, Bang? Kemarin kan beberapa hal ditolak nih sama dibantah lah, Bang. Dibantah. Oke, sekarang giliran gua ya. Iya. Saya sudah di luar itu. Ya, siapa? Kalau saya langsung to the point. Oke. Pertama, ya. Pertama, Ke sini aja ke depan. Ke depan, Bang. gua mau lihat dia. Oh. Ya. Pertama, kamu hak tinggalnya sekarang sudah Ya nih, sorry Pak. tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Iya. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Diapain? Yang jual Mobil siapa? Yang jual siapa, Bu? yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Dulu gua sama artis itu gak gua tarik apa-apa. Ada bilang ambil. Jadi udah. Mobil pun diambil. Oke. Apalagi? Pancing terus. Bu, alasannya apa, Bu, mobil diambil? Alasannya apa? Mobil diambil. Bang, kan harta bersama bisa aja, Bang. Kenapa? Itu harta bersama, Bang. Menikah, Bang. Iya, tapi kan kalau sudah dikasih ke istri, Iya. masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Iya kan? Iya. Mobil berapa sih? Itu loh ya, biar Anda tahu penderitaan ibu ini. Udah? Pertanyaan itu apa lagi? Bu Desi, tapi bener kan kata Pak Hotma, Bu Desi tiap bulan dapat nafkah ratusan Oke. juta. Sekarang itu akan topik tersendiri nanti. Ya, oke. Sekarang giliran saya bicara. Sekaligus menjawab ocehan bacotnya si Hotma, si Tompul dan timnya. Ya, saya akan menjawab. Termasuk konferensi pers tanggal 6 April. Ada 3 pointer dia dan timnya membuat tuduhan. Satu katanya begini, manusia itu dinilai dari mulutnya. Kalau mulutnya nggak bisa dipercaya, maka sama aja dengan kambing. Ya kan? Itu ditujukan ke saya. Satu. Kedua, tampil banci tampil. Ketiga, agar tutup mulutnya, maksudnya tutupnya kodok. Itu semua dari segi kode etik advokat itu sudah melanggar kode etik. Tapi saya tenang, satu-satu dulu. Kita bicara dulu. Mulut siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Oke, satu-satu dulu. Oke, saya atau dia?
Saya istri satu. Ya. Gue jadi lupa nih. Saya satu ya. Istri berapa? Kata dulu. Di dalam Instagram itu Mami Toko atau dia yang mengatakan perkawinan itu hanya harus berakhir dengan karena kematian. Ya, artinya tidak boleh cerai. Itu keluar dari mulut dia di Instagram, benar ya? Iya. Dia mengatakan itu. Hotma sendiri sudah cerai 2 kali. Ini perkawinan yang kenapa? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Jawab anak-anak. Iya, Coba. Sudah bisa lihat. Bang itu nyemprot kemiskinan nih, Bang. Seorang laki-laki yang sudah 2 kali cerai menyatakan di Instagram perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Lu jangan liatin berlian gua dong, lihat mulut gua. Mulut gua bisa dipercaya, bukan kambing. Oke, 1 ya. Saya berharap disemprot biar kaya, Bang. Jangan. Mau semprot duit, Bang. Oke, itu 1 ya. Iya. Nah, yang kedua, dia mengakui, tidak membantah. 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar. Satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Abang kayak puisi. Tapi dia kasih apartemen di Singapura, Australia juga. Ini dokter cum laude, saya mau ngomong itu, dulu. Itulah yang mau saya katakan. Omongan mulut siapa yang bisa dibuktikan? Dia kemarin di konferensi pers tanggal 6 April. Ada apartemen di Singapura. Ada apartemen di Australia. Aduh. Setelah tahu apartemen itu DP-nya dari uangmu ya, warisan bapaknya. Yang ibu-ibu itu dong. Sebagian besar dibeli dengan meminjam uang dari bank. Udah ada kan kemarin akte mortgage-nya? Ada akte mortgage-nya. Ada jadi. Aduh. Ini tadi dari bank mana ini? BSI, OUB. Seorang istri pengacara besar harus meminjam uang hanya membeli 1 apartemen. Berani lagi dia mengatakan seolah-olah itu dia yang beli kemarin. Ya, seolah-olah apa itu? Pemberian. Seolah-olah itu adalah Pemberian. berkat dia lah. Ya, dia tidak terus terang mengatakan dia yang beli, tapi dia katakan apartemen. Ternyata untuk membeli apartemen itu dia yang meminjam uang dari bank anaknya atas nama anak ya, dan cicilannya dari uang sewa apartemen tersebut. Jadi benar nggak tidak ada 1 sen pun dari uang dia? Benar. Mulut siapa yang bisa dipercaya anak-anak? Hotman lah sekarang. Untuk membeli apartemen 1M, 2M ya? Nggak, total berapa? Total 2M, dipinjam hampir 90%, harus meminjam dari bank. Hotman Paris membeli apartemen untuk istrinya, ini saksi, lebih dari 100 apartemen di Jakarta, benar? Nggak mungkin Hotman Paris menyuruh istri ke bank hanya untuk meminjam 2 miliar. No way. Oke? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Katanya mulut Hotman itu bisa dipercaya. Katanya kalau mulut tidak bisa dipercaya sama dengan kambing. Ganteng begini kayak kambing, coba lihat. Hah? Semua perkara internasional gue yang pegang, hampir semua. Oke? Udah 2 ya? Oke. Apa? Kita dulu. Sabar, baru 2 ya. Yang ketiga, kemarin di konferensi pers dia bilang, saya sudah peringatkan Desi agar jangan pergi ke Bali. Aduh, Capek deh. Dia pergi ke Bali, dia diusir tanggal 7 Februari. Pergi ke Bali tanggal 10 dengan anaknya Bam,
sama tim kreatifnya. Tim kreatifnya menyusul malah Pak. Oke. Tapi poinnya bukan itu. Dia katakan, saya sudah memperingati Desi agar pergi. Padahal, perginya tanggal 10. Sejak tanggal 7 April, sudah tidak pernah ada komunikasi. Nggak ketemu. Kan dia udah pindah rumah kan? Tidak ada WA, tidak ada SMS. Jadi bagaimana dia mengatakan di depan publik, saya sudah memperingati agar jangan pergi. Ngerti anak-anak? Tanggal 7 diusir, tanggal 10 pergi. Sejak tanggal 7 sudah tidak ada komunikasi. WA pun tidak ada, padahal rumahnya cuma di sebelah. Sudah 3. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Oke? Oke, apa lagi? Bang, diusir berarti bukan pergi sendiri bang, bukan keluar sendiri. Hotman bilang keluar sendiri. Kalau keluar sendiri sayang, nggak mungkin dibangun tembok. Ya, kalau keluar sendiri nggak mungkin dibangun tembok. Minimum akan datang menemui, ada apa sayang? Ada apa seperti di Instagram? Mami, papi. Harusnya datang. Mami, balik dong. Ada mertua, katanya sayang mertua. Pernah nggak datang menemui mertua sejak kamu diusir tanggal 7? Nggak pernah. Padahal pekarangan sama. Oke? Baru 3 loh. Kalimat Bang, manusia katanya gimana, Bang? mertua dimanfaatkan oleh Bang Hotman. Ini dokter kumlal, saya akan ke sana. Saya datang untuk itu. Pertama kan tadi topik mulut siapa yang bisa dipercaya. Kan dia mengatakan orang yang mulutnya tidak dapat dipercaya sama dengan kambing. Tadi sudah 3 buktikan bahwa pernyataan dia tidak benar, sudah 3. Itu baru 3. Oke? Yang keempat dan paling banyak adalah di Instagram yang meminta itu di IG selalu mesra, mami, papi, siapa? Siapa? Kan ada di Instagram di mami toko juga kan, mami, papi, ya kan? Terakhir masih, pegang dulu. Bulan Desember, terakhir bulan Desember, terakhir bulan Desember 2020 masih mami, papi, masih mami, papi di Instagram. Ya, Anda lihat kan? Berarti kamu kelas tuh bang. Anda jawab sendiri, kamu udah mulai pintar. Bukan itu yang mau saya katakan. Pada saat mami papi diucapkan, mami kuenya enak. Belum lagi kata-kata khutbah yang sangat indah. Kamu tahu nggak, sudah 7 bulan terakhir itu sudah tidak tidur satu kamar, benar? 7 bulan mundur dari mulai kapan tidak tidur satu kamar? Bulan awal 2019 kapan? Berapa? Agustus 2020. Tapi Desember masih minta, mami, papi, kuenya enak. Tadi saya hampir menangis ketika dia bercerita malam pertama mereka pisah kamar. Dia tidak ada tempat tidur. Apa? Oh, velvet sama tempat tidur beda dong. Tempat tidur yang permanen tidak ada. Akhirnya dia tidur pakai velvet ya. Yang lipat itu ya. Kasur lipat. Ya Allah. Istri konglomerat tanda kutip. Kasur lipat. Ya, oke? Tempat tidurnya kasur lipat, bukan berarti tidak ada. Ya, tapi bukan tempat tidur yang ada berlian-berliannya. Dan dia 7 bulan di situ, akhirnya dia beli tempat tidur sendiri, ya kan? Bayangin harus betul. Jadi omongan siapa yang bisa dipercaya? Masih banyak lagi. Oke. Itu ya mengenai soal mulut. Mulut siapa yang bisa dipercaya? Sekarang soal saya akan kejar dia. Dia memanfaatkan seorang nenek-nenek yang sudah berumur hampir 90 berapa? 80. Hampir 90 tahun untuk upaya hukum. Sekarang saya mau tanya kalian. Seorang kalau dia cinta sama nenek itu, seorang nenek sudah hampir 9 tahun, 90 tahun, didatangi oleh putrinya yang sudah diusir,
menangis, pulang ke rumahnya. Coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Coba, kenapa walaupun dia bilang, saya sangat suka. Padahal waktu dia diusir, datang pun tidak kepada ibu nenek itu. Oke, yang lebih menyakitkan lagi, tiba-tiba dibangun tembok di atas tanah milik nenek itu. Kenapa neneknya harus sebagai pelapor? Ayo, pelajaran di sini. Karena yang punya hak. Karena lu pinter lu dari mana? Pengacara juga bang. Pengacara juga Masa bang. lu lebih pintar dari pengacara sih? Pengacara junior bang. Karena sertifikat tanah itu atas nama ibunya. Jadi harus dia yang lapor. Bukan berarti Hotman memanfaatkan nenek-nenek. Karena kalau yang lapor orang lain pasti ditolak. Nggak mungkin 20 tahun saya membawahi puluhan pengacara bule melakukan kesalahan seperti itu. Oke? Masih banyak lagi, ikut nggak nih gue deh? Jangan, kau harus bedakan tanah ya di mana rumah mereka berdua berdiri sama rumahnya ibunya. Kalau rumah ibunya itu rumah ibunya dia, pagar itu diberdirikan di atas tanah ibunya, tanpa ketemu juga enggak, main bangun aja, itu bakal dilaporin polisi. Dan selama seminggu ini ibunya bilang apa? Coba, ibunya bilang apa soal apa? Nah, katanya sedih ya, bilang apa? Itu udah bantah. Polda. Ada tembok itu kenapa itu di pagar katanya? Ibu kamu gitu. Terus? Kenapa diserobot? Kok dihapus amat tanahku diambil? Tuh, nenek-nenek, padahal kemarin waktu konferensi pers, saya cinta ibu itu. Saya cinta ibu itu. Sambil saya lihatin itu dia punya ngomong, saya makin lihatin. Rupanya rambutnya aja sudah beruban banyak. Aduh, umur sudah 71. Tapi masih omongan seperti itu. Bagaimana seorang si Hotma mengatakan, saya cinta nenek itu, putrinya nenek-nenek itu, dikembalikan begitu saja, menangis di saat umurnya sudah hampir 60. Habis itu dibangun tanah di atasnya. Dibangun tembok. Ya, dibilang saya akan kejar Hotman. Hai Hotma, saya ada di sini. Kapanpun saya hadapin kamu. Saya murni praktek hukum, murni profesional. Saya tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak ada kata-kata yang saya dibilang banci tampil. Ada yang bilang dari tim mereka, tutup mulutmu Hotman. Ada yang mengatakan mulut yang tidak dapat dipercaya sama dengan kambing. Sudah 3 kata-kata hina terhadap saya. Tapi saya tenang. Itu sudah pelanggaran kode etik. Kalau saya murni hukum. Oke, itu baru soal nenek-nenek. Makanya omongan siapa yang bisa dipercaya? Aku cinta nenek itu. Tapi tanahnya dia ambil 1 kali pun tidak pernah mendatangi ibunya ya. Nggak pernah. Ada pertanyaan soal nenek-nenek? Itu soal tembok. Orang tanahnya jelas-jelas di atas tanah ibunya. Tidak ada Udah sama jelas sekali. itu, Bang. Nggak ada tukar menukar, nggak ada. Oke. Salah berselingkuh bang. Selingkuh bang. Salah selingkuh bang. Bu Desi. Disuruh Soal selingkuh, ya, soal selingkuh, oke, Ibu Desi sudah jawab bahwa cowok itu adalah juga sering membantu Hotma dalam bidang apa? Elektronik, teknologi. Bahkan terakhir Januari 2021, Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Mana? Ini dia nih. Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Jadi kalau dia bilang saya sudah lama memperingati dia, ini Januari 2021. Waktu dalam program apa ini? Ngantar siapa? Ada chef yang Wah, pokoknya ada pertemuan yang terkait dengan bisnis lah. Ini dia nih, inilah cowoknya. Tetap aku lebih ganteng dari dua-duanya. jelas bang. Jadi bagaimana bisa dikatakan ada perselingkuhan? Dia berangkat ke Bali sama dia. Mana ada orang wanita yang sudah menopause bahwa anaknya masih berselingkuh? Kan udah gimana lagi coba? Ya, itu loh. Oke.
Bu Desi, Iya, Bu hubungan Desire. sama Pak Vino gimana? Bu Pak? Desire. Bu Desi boleh dijelasin? Bu Desi? Jelasin. Sebenarnya seperti apa hubungannya, Bu? Vino dan Vina itu kakak adik adalah tim kreatif saya yang saya kontrak, ada perjanjian kontraknya. Jadi mereka melaksanakan kerjaan secara profesional, mengerjakan tim sebagai tim kreatif saya. Komunikasinya sebatas apa Bu dengan Vino Bu? Kalau boleh tahu Bu. Sebatas pekerja sama inilah pemberi kerja dan penerima pekerja. Itu hanya tim kreatif kayak biasa, mana youtuber gua Foto, juga ada video. foto video, dia kan perlu tuh mami toko ya, ganteng begini dia akan cari yang sweet 17 dong, yang masih legit. Dan ini nggak pernah dipersoalin. Januari 2001 Hotma masih berfoto dengan cowok yang dituduh selingkuh. Dia cemburu mungkin Pak Hotma. Hah? Pak. Cemburu kali, Bang. Cemburu kali. Mungkin karena terlalu Dia dekat. kalau Terlalu intens mungkin. Kerja terlalu dekat. kata dia itu sengaja alasan diciptakan belakangan ini, mengalihkan perhatian setelah dia menemukan pengacara yang hebat, langsung sampai ke Amerika berita ini tersebar. Benar nggak Bu? Oke. Ibu Desi, ini kan polemik keluarga udah semakin panjang nih, menimbulkan drama-drama udah kemana-mana. Untuk Ibu Desi sementara waktu untuk saat ini masih mau mempertahankan atau memang mau bercerai sih Bu? Sebentar, itu terlalu dini. Ya. Ya, Bang. Gak apa-apa, Bang. Jadi sebentar. Tapi pihak sana masih Jadi pengen, mana? Bang. Sebentar. Bu Desi, ya. Jadi, apa enggak Bu Desi? coba rekam ini ya. Bang, Rekam ini. Kau dari sini. Ya. Bang pihak sana Sebentar. Bang, ada laporan juga, Bang. Oke. Mengenai apartemen di Singapura sama Australia, saya mau pertegas. Hotma itu tidak mengatakan tegas dia yang beli. Iya kan? Tapi kelihatannya, biar kelihatan ya, seolah-olah dia dapat apartemen. Padahal bukan dia yang beli. Walaupun dia tidak tegas mengatakan bahwa aku yang beli, memang bukan dia yang beli. Tapi dia tidak mengatakan dia yang beli. Tapi ngapain itu ditonjolkan? Biar kelihatan seolah-olah dia sudah dapat harta. Padahal harta apartemen itu dia pinjam dari bank dengan akte mortgage. Mortgage itu bahasa Inggris, artinya hipotek, Iya. hak tanggungan. Oke, Jadi Bang, soal Bu laporan, yang Bang. bayar semuanya. yang bayar semuanya dari sewa kan? Bu Desi, oh. Ya, 5 perak pun ya ada dari dia. Berapa sih Pak sewanya? Ini dilaporkan. Berapa coba? Ya, udah. Ya sampai detail begitulah. Yang jelas bilangnya sama Hotma, kalah sama apartemennya Hotman Paris di Langham 30 miliar, dia boleh 1 unit. Bang, yang soal dilaporkan, Bang. Bu Desi dilaporkan sama HRT, Bang. Kita belum selesai nanti tuh. Ya, Bang. Nanti satu-satu dulu. Yang soal dilaporkan HRT, Bang. Dilaporkan HRT, Bang. Habis ini. Ya. Langsung, Bang. Ada satu lagi. Menarik Kak. Dia dan wah, kalau dia bilang saya banci tampil. Ya, udah. Itu udah, Bang. Rumah tangga orang. Kalau saya tidak mengkhawatirkan, kenapa begitu banyak pengacara dibentuk untuk lawan istrinya? Hah? Siapa yang takut berarti? Ada tim dari sini, ada tim dari daerah Batak, ada dari sini. Dibentuk 3 tim puluhan pengacara. Hotman sendiri. Hei Hotman, saya sendiri loh. Ini cuma ajudan ada buah-buah. Oke? Ya, jadi yang banci tampil saya atau siapa? Yang soal laporan, Bang. Diam dulu. Udah Dan pegel, dia Bang. bilang soal, dia bilang saya mencampuri perkawinan. Saya mau tanya, saya kan pengacara, saya kuasa resmi, berarti saya harus mencampuri fakta hukumnya kan? Iya, Bang. Saya harus bahas kasusnya. Dan ternyata yang ngomong itu tim pengacara dia adalah orang-orang perantau yang hidupnya memang juga dari kasus orang sebagai pengacara. Makanya saya bertanya kepada istri dan putrinya di rumah, itu para pengacara itu, tega nggak dia melihat begitu banyak pengacara untuk melawan seorang ibu yang lemah seperti ini? Ya? Itu kira-kira. Iya. Laporin HRT, Bang. Saya udah dengar Iya, Bang. anak-anak
Iya bang. Itu barusan kita dengar. Iya pak. Apa tanggapan Ibu? Fitnah, nggak benar. Nanti Kapan itu nggak ada ya Bu Desi? katanya merampas HP atau di cloning HP bener nggak? Sampai Disekap bu. Disekap. Kalian juga Bu. Nanti kita buktikan. Kalau misalnya, Mencaci maki dengan bahasa binatang kalau juga bang. misalnya saya melihat handphone pembantu saya itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal apa penyekapan. Anda betapa melihat nih, betapa indahnya kata-kata di medsos. Kemarin kata-kata Tuhan, mami, papi, baby. Tapi istri yang baik begini dilaporin polisi seperti itu. Tapi siap dipanggil bang. Ketika nanti dipanggil. Ikut memaki-maki. Dilaporkan Bams juga. Benar bang. Ntar lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi, kalau ini kan udah dilaporin nih, nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk pihak sana. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Oke, nggak ada itu. Oke, apa lagi? Bang ini kan ada dramanya, ada baru ya bener banyak lagi. Intinya kan gini Pak. Apa? Kira-kira masih ada nggak bang jalan damai? Kira-kira. Dari Bu Desi. Dari Bu Desi. Dari Bu Desi deh bang. Jawab bang. Mungkin ada damai. Dari Ibu. Wanita yang sedang sedih dilaporin mesti Anda jawab sekarang untuk jalan damai. Kejam banget di kau. Janganlah. Iya lah bang. Siapa tahu bang. Belum lagi dituduh katanya mengambil dari dapur. Yang kau ambil itu kan disuruh itu peralatan kamu mami toko ya. Apa aja itu? Dapur saya itu ada island, kompor, oven, microwave. Seorang pengacara besar melarang istrinya hanya kompor microwave. Aduh, pusing gua ini. Kenapa aku terlalu kalah sama istriku ya? Pusing gua ini. Kalau kompor aja begitu, tapi gayanya di medsos. Nanti bisa dibilang nggak ada kata damai sekarang ya? Saya nggak bisa jawab. Kata damai Bu Desi. Dari Ibu. Kalau sekarang Dari ini Ibu. masih parah, ya. Jadi juga ingat, saya dituduh mencampuri perkawinan. Saya tidak pernah bertanya, kenapa Bang. dia cerai 2 kali? Nggak pernah gua tanya, kayak bukan urusan gua. Ya Karena bang. klien gua kan dia. Terutama perceraian kedua, aku tahu ceritanya. Tapi saya tidak cerita, nggak usah. Saya hanya ngurusin dia. Ya, ketawa dia. Karena dia tahu persis apa kejadian di perceraian kedua. Ya. Jadi udah inilah istri yang ketiga kali dikawinin. Dia sudah 2 kali cerai sebelumnya. Di umur 71, ubannya sudah mulai menyebar di kepala dia. Jadi intinya Bu Desi gimana Bu Desi terhadap Gimana nih Bang bang persoalannya bang? Bu mau Desi mempertahankan maunya atau apa, gimana Bang? Bu Desi? Dia terluka benar. Belum bisa jawab. Dah, dah. Siap dipanggil polisi dah. Cukup bang, cukup bang. Ya udah, enough. Kata terakhir buat Hotma, kata terakhir. Bang, kata terakhir bang buat Bang Hotma. Kata terakhir buat Bang Hotma. Oke. Rekan saya Hotma Sitompul. Ini babymu. Ini mamimu yang sering kau sebut di Instagram. Terakhir Desember masih kau bilang, "Mami baby." Janganlah seperti itu terhadap istrimu. Ya. Kalaupun sudah tidak cocok, harusnya dibicarakan secara dewasa. Aib jangan dibuka keluar. Ya, itu aja. Oke.